Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi unuzul karamat. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur. Yang saya hormati Ketua Musholla Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, para tokoh masyarakat yang saya hormati juga Kanda Haji Ajis Muslim dan seluruh jamaah, mudah-mudahan sehat semuanya, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Tentunya kita mohon diampuni dosanya, terima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haji Siti binti Mahmud, Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur, dan semua yang kita kenal yang sudah wafat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimu li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhadditsin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib wa Syar'i Al-Bajuri summa ila ru'i jami'i ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa naqussu khususan ila ruh summa ila ruhi Kong Haji Tahir. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bijahin nabi wa bismil fatihah ya Allah ishfi maradi shifaan taman shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nubasu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya
Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita membahas tentang wajibnya mandi ya. Betul. Sekarang sunnahnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu ay al-ghusli, kesunatan mandi, khamsatu asya'a, ada 5 kesunatannya mandi, ada 5 di kitab ini. Kalau di kitab-kitab yang lebih besar ya sunahnya lebih dari 5. Kita bahas yang di kitab ini aja yang 5. At-tasmiyatu nomor 1, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya niat, mulutnya baca bismillah. Minimnya bagaimana? Bismillah. Udah cukup. Sempurnanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagus. Kalau nggak baca bismillah nggak apa-apa. Sunnah soalnya. Yang kedua, wal wudu'u kamilan qablahu. Sunnahnya mandi. Nah ini ada kan? Wudu secara sempurna qablahu, sebelum mandi. Jadi kita sebelum mandi wajib, sebelum mandi sunnah, itu disunahkan wudu dulu. Ini udah sering banget saya sampaikan ini. Termasuk ketika mandiin orang mati, itu sunnahnya diwuduin dulu. Sunnahnya diwudukan dulu. Mandiin orang mati diwuduin dulu. Kadang-kadang tukang mandiin orang mati kagak mau. Dimandiin dulu, terus dimandiin baru diwuduin. Sayang. Berarti kagak dapat sunnah. Dulu waktu mamang saya meninggal, Mamang Abdul Rahim, adiknya mak saya pas. Mak saya kan anak kedua, dia anak ketiga, tapi meninggalnya duluan dia. Usianya baru 58 itu meninggal. Itu saya minta tolong sama yang mandiin. Pak, tolong diwuduin dulu. Enggak mau. Enggak usah. Saya biasa mandiin dulu, ntar wuduinnya belakangan. Ya saya kagak mau debat. Apalagi lagi banyak orang, apalagi keluarga lagi berduka. Saya berisikin aja pelan-pelan. Pak, kalau nggak diwuduin dulu, Bapak saya kagak bayar. Saya kata gitu aja. Beneran nih. Kalau nggak diwuduin dulu, Bapak tidak saya bayar. Jadi mau diwuduin dulu apa enggak? Oh iya dah saya wuduin dulu. Nggak usah berdebat. Kalau berdebat orang lagi banyak gitu nggak pantas. Nah, cukup diberisikin pelan-pelan. Itu pasti dia takut itu. Nah, jadi nggak pakai dalil udah. Diwuduin dulu ya Pak. Kalau nggak diwuduin dulu tidak dibayar. Lalu takut dia. Ya dah saya wuduin dulu. Nah ya gitu udah. Selesai mandiin orang mati atau kita yang mau mandi sendiri, ya wudu dulu. Wudu dulu. Niat wudunya bagaimana? Dilihat buat kita yang hidup. Kalau ketika kita mandi, kita masih punya wudu. Misalnya mandi janabat. Bangun sebelum subuh jam 4. Kan belum subuh. Sekarang subuh udah 4:30 lewat ya. Oh, jam 5 kurang seperempat. Jam 4 udah bangun, pengen mandi, dingin banget rumahnya nih. Wudu aja dulu dah. Kan udah wudu tuh. Padahal belum mandi.
Nah terus begitu mau mandi dia wudhu lagi. Dia kan udah punya wudhu tadi. Berarti sudah punya wudhu. Sekarang wudhu lagi. Niat wudhunya adalah saya niat wudhu untuk mandi jinabah. Nawaitul wudhu'a li ajli ghuslil janabati. Saya niat wudhu karena saya pengen mandi jinabah. Tapi kalau kita emang belum punya wudhu, ya niatnya sama. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Udah terus baru kemudian mandi kita setelah wudhu. Jadi wudhu dulu sunnah. Sayang kalau nggak dipraktekin. Sayang. Bersiwak dulu kalau bisa. Bersih-bersih dulu, bersihin kukunya, apanya, bersihin. Itu sunnahnya. Yang ke berapa itu tadi? 2. Yang ketiga, wa imrarul yadi 'alal jasadi wa yu'abbaru an hadzal imrar biddalki. Yang ketiga itu gosokin, sunnahnya. Gosokin anggota badan yang disiram air. Gosokin pakai sabun. Sunnah digosokin. Kalau nggak digosokin cuma cubur kayak capung cebok gitu mandinya, tidak apa-apa, boleh. Kalau nggak pakai sampo nggak apa-apa, mandi jinabat nggak harus pakai sampo. Kok namanya aja mandi keramas wajib pakai sampo. Nah, yang ngomong mandi keramas itu kan kita. Dalam agama nggak ada mandi keramas, nggak ada. Adanya mandi jinabat. Yang ngomong mandi keramas itu kita. Ada lagi mandi basah. Nggak mandi mah basah. Orang pakai air. Mandi abu ya kotor. Mandi basah. Itu kan kita yang nyebut kan. Nah kalau memang wajib pakai sampo, zaman Nabi belum ada pabrik sampo. Terus Nabi keramasnya pakai apa? Merang itu kan bekas bang, padi. Dan zaman Nabi susah nyari sawah, orang tandus begitu. Banyak di Madinah. Di Madinah nanamnya korma, bukan padi. Tuh. Gandum, iya. Nah, jadi nggak wajib pakai apa? Sampo. Nggak, yang penting mandi. Mandinya basah. Nah, kalau kagak basah, bukan mandi. Wal mualah tuh yang keempat. Mualah. Mualah itu berkelanjutan. Jadi habis cubar ya diterusin sampai selesai. Jangan cubar tangan kanan, cubar tangan kiri, kaki yang satu belon. Ntar pindah ngerot. Nungguin apa? Ntar dulu airnya mati, pindah dulu ke rumah tetangga. Boleh, nggak apa-apa. Karena orang mandi tidak diwajibkan mualah. Mualah itu artinya berkelanjutan. Cubar sampai basah semua. Umpama bapak-bapak mandinya cuma basahin pala doang, ya kayak tadi contohnya bangun jam 4 basahin pala sama tangan doang. Nah kok bawahnya belum pak, ntar aja dingin. Nah, ntar diterusin lagi begitu ajan diterusin lagi mandinya, boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak dapat sunnah. Yang bagus berkelanjutan. Artinya berkelanjutannya sekali mandi sampai kelar. Titik. Yang terakhir yang kelima, wa taqdimul yumna ay min shiqqi 'alal yusra. Mendahulukan sisi badan yang kanan daripada sisi badan yang kiri. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Yang kemarin udah kita bahas. Siram dulu. Jangan langsung cubar karena bisa menyebabkan stroke. Titik.
Faslun ada faslun. Wal iktisalatul masnunatu. Mandi-mandi yang disunahkan. Sab'ata asyara ghuslan. Itu ada 17 kali mandi, ada 17 mandi. Mandi yang disunahkan ada 17. Yang pertama ghuslul jumu'ati wal iktisalatul masnunatu. Mandi-mandi yang disunahkan sab'ata asyara. Kok sab'ata bukan sab'atu? Kan dia jadi khobar. Nah, karena dia adat yang ada 2 jumlah belasan. Sab'ah sama asyara dijadiin 1. Itu namanya adat mudhof. Kalau adat mudhof walaupun dia jadi khobar, harokatnya harus fathah. Jadi tidak sab'atu asyara tapi sab'ata asyara. Mandi-mandi yang disunahkan ada 17. Ghuslan. Yang pertama ghuslul jumu'ati, mandi Jumu'ah. Kenapa mandi Jumat kok ditaruh nomor 1? Kan ada 17. Kok langsung mandi Jumat nomor 1? Karena mandi sunnah yang paling afdol, pahalanya paling gede itu mandi Jumat. Ada ulama, Imam Ahmad ibn Ambal namanya, bahkan menghukumi mandi Jumat itu wajib, nggak sunnah. Sampai beliau meriwayatkan hadis Nabi, waslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dalilnya mandi Jumat itu wajib. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, imam kita, mandi Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Itu kok ada kata-kata wajibun? Wajib di sini tuh artinya sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan. Bukan definisi wajib yang apabila dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Bukan. Itu kata Imam Syafi'i. Dan terus Imam Syafi'i dalilnya apa? Kalau mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Kalau Imam Ahmad tadi wajib, kan ada hadis nabinya. Imam Syafi'i dalilnya apa? Imam Syafi'i juga sama, ada hadis nabinya. Diriwayatkan sama Imam Muslim. Apa hadisnya? Man tawaddo'a fa'asanal wudu'a fa'ata al-jumu'ata wadana wastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati. Man tawaddo'a, dalilnya orang yang berwudu, bukan mandi. Kalau mandi jauh lebih utama. Tapi hadisnya man tawaddo'a, orang yang berwudu aja berarti udah cukup. Nggak ada kata-kata mandi. Fa'asanal wudu'a, lalu wudunya dibuat bagus, sempurna wudunya. Nggak terburu-buru, dibuat sempurna, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Itu namanya wudu yang sempurna. Lalu fa'ata al-jumu'ata, dia datang untuk menunaikan sholat Jumat. Tadi kan wudu doang, terus sholat Jumat. Wadana, dia pilih pada saf-saf yang lebih awal, saf 1, saf depan. Wastama'a, dia dengerin khutbah. Wa ansota, dia fokus dengerin khutbah. Ghufira lahu, dia ampuni dosa-dosanya. Ma bainahu wa bainal jumu'ati, antara Jumat hari itu sampai Jumat mendatang. Tuh. Itu hadis Imam Syafi'i bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah, tidak wajib.
Makanya air bekas mandi Jumat itu airnya tidak mustakmal. Enggak. Air mustakmal itu air yang kepake untuk perkara wajib. Misal ember mandi jinabat, airnya netes, ya udah mustakmal, nggak bisa dipakai. Tapi kalau kita mandi Jumat cubar-cubar pakai ember, airnya tidak mustakmal. Habis mandi dipakai wudhu boleh, karena mandi Jumat hukumnya sunnah. Air yang dipakai untuk ibadah sunnah tidak menjadikan air itu mustakmal. Paham ya? Sunnah mandi Jumat. Sunnahnya lagi ketika kita mau berangkat, itu paling sunnah. Baik, paling abdol Pak Haji. Dan tinggal tergantung kita ini berangkatnya jam berapa. Kalau yang berangkatnya jam 11, ya jam 11 sudah mandi. Paling abdol. Kalau yang jam 12 kurang 5 menit, pas aja, ya mandi. Mandinya setengah jam lah ketinggalan. Kan ada istilahnya ya, itu hadis Nabi juga. Orang yang datang Jumat di waktu awal pahalanya sama dengan seekor onta. Di waktu yang kedua sapi atau kerbau. Di waktu yang ketiga kambing. Waktu yang keempat ayam. Ayam kok kucing kok kagak ada. Nah, waktu yang kelima telur ayam. Waktu yang keenam telur puyuh. Nah, kalau imam udah menyampaikan khutbah, jadi kalau khotib udah naik tuh, Bapak masuk masjid udah nggak dicatat malaikat. Tutup. Kenapa? Karena malaikatnya udah dengerin khutbah. Malaikatnya. Jadi mau masuk malaikat kagak tahu. Makanya jangan buatan kesiangan. Jumat kadang-kadang khotib kedua baru datang. Ya. Guru kalau datangnya paling dulu itu kalau dia duduknya di belakang nggak senderan. Datang paling dulu tuh bagus. Iya. Bagus banget. Orang-orang tua kita zaman dulu ya jam 9 udah jalan. Ada di belakang. Dia mau paling belakang kayak mau apa kayak, cuman abdolnya memang paling depan. Kalau datang paling dulu malu katanya. Ketemu teman jam 9 udah datang membekasin. Tega banget orang datang Jumatan paling dulu dibilang membekasin. Kalau membekasin berarti besok cuman kalau datang paling dulu ya kudu idap. Idap apa? Paling kagak bantuin gelarin tikar, bersihin masjid. Nah, ini datang paling dulu mojok nyender di bawah beduk pulas. Nah, itu mau lumpang tidur. Tapi bagus. Kagak ada yang bilang jelek. Bagus, dia bisa itikaf lama di masjid. Itikaf lama. Ya, cuma bagusnya datang paling dulu ya itikaf ya zikir, sholat duha, sholat tasbih, sholat taubat, baca-baca itu surat Al-Kahfi, surat Yasin, ini kita baca. Al-Mulk, Tabarok ya, Waqi'ah, baca ayat kursi, baca kulhu 1000 kali, nyampe dah ajat la ilaha illallah. Itu pulang dia bukan gondol pahala Jumat, yang dia gondol pahala haji mabrur. Siapa yang bilang? Hadis Nabi, riwayat Imam Ibnu Asakir, al-jumu'atu hajjul fuqara. Jumat itu hajinya orang fakir, orang miskin. Kalau kita kagak punya kemampuan buat haji karena memang keuangannya belum ada, jangan kecil hati. Pahala haji banyak banget bisa kita dapetin. Umroh yang bonggan gak ada duitnya. Haji udahnya lama sampai 30 tahun lebih. Ya, emang duitnya ya orang. Nah udah aja ambilnya gampang. Apa itu? Jam 9 datang. Jumatan jam 9. Tuh.
Itu pahalanya. Ya itu tadi datang Jumatan, masuk masjid, sholat apa? Tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tasbih, sholat taubat, baca datu Yasin 40 kali. Tabarok 40 kali. Itu gak gua lah. Kalah wali udah. Pulang-pulang jadi wali. Kalah ya malah jadi wali kelas. Banyakin sholawat. Jangan dihitung-hitung. Banyakin sholawat. Udah jangan dihitung-hitung udah. Nah, kalau kita dapat 1000 kita jadi bangga. Pulang cerita sama istri, alhamdulillah hari ini sholawat 1000. Tuh, udah istri kagak nanya. Itu kan pamer itu. Bini nanya kagak lagi pulang-pulang. Alhamdulillah sholawat hari ini 1000 mak. Bininya gua tanya. Tuh, jangan dihitung-hitung udah. Kalau istri nanya udah sholawat pak, udah berapa kali? Udah banyak pokoknya. Udah pokoknya malaikat aja yang nyatet. Begitu keren. Tuh, jangan dihitung-hitung. Pakai tangan gitu tuh atau pakai tasbih. Nah, itu keutamaan orang datang di awal. Pahalanya gede banget. Engkong saya kalau sampai Jumat jam 9 udah datang itu engkong saya. Engkong Samit. Biar kagak pernah mondok tapi kayak santri dia mengikuti engkong Kenurali mana-mana. Ngaji ke ujung harapan, kitabnya Kifayatul Akhir ya. Al-Azkar ya. Al-Azkar. Malam minggu lewat sawah. Oh, sering banget ketemu ular hitam. Lewat sawah jalan kaki ngaji. Orang zaman dulu itu ya Allah ngajinya rajin-rajin padahal guru langka. Sekarang mah guru yang datang kemari tetep ya kagak ngaji, kagak ngaji. Kagak, saya kagak ngomongin orang, enggak. Kalau ngomongin orang tuh saya sebut namanya. Oh, Bang Haji Ajis tuh contohnya itu contohnya itu baru kita ngomongin orang. Kalau kita bilang lah guru yang datang, bener gurunya lagi sakit. Tetep datang. Yang kagak ngaji mah tetep kagak ngaji. Enggak ngomongin orang, enggak. Iya. Nongkong saya ngaji, so nongkong kayak Nurali. Berhenti ngaji bener-bener mati. Berhenti ngaji. Yang kemarin meninggal Mamang Haji Majid itu. Ya Allah ngikutin nongkong dari tahun 84. Blok kayak gitu, blok itu habis hujan. Lewat sawah tetap jalan. Tuh, itu Mamang Haji saya itu. Tahun 84 dengar nongkong kiai yang bilang. Ngerokok kagak ada gunanya tahu nggak? Lu bakarin duit itu lu ngerokok. Ya udah lugasan itu dia bilang mulai ini hari saya berhenti ngerokok. Lah terus sampai mati udah kagak pernah ngerokok lagi. Mungkin orang yang larang tuh Bang Amin jangan ngerokok mulu bang. Dia melin mengkong kiai. Kita tuh orang Bekasi jujur aja punya kebanggaan luar biasa. Di Bekasi ada wali, bener-bener wali, itu bukan kaleng-kaleng itu, bener-bener wali. Bukan cuman kualitas ilmu agamanya yang sangat tinggi, tapi memang pejuang sejati, al-mujahid fi sabilillah. Perang, badannya itu peluru mulu, tembakin sama Belanda. Itu berapa banyak laskarnya yang meninggal dunia. Ditaruh, digeletakin itu di depan Masjid At-Taqwa. Beliau ngeliatin air matanya cucuran tuh, ngeliatin tentara pada ngelempang darah Islam. Tuh, mau bener-bener perjuangan kiai. Saya mau bangga banget, bangga. Saya sebagai orang Bekasi, di Bekasi itu ada pahlawan nasional. Bener-bener itu bantengnya Betawi itu Kongke Nurali. Beneran. Bangganya luar biasa saya. Saya mondok di Jawa, tapi santri-santri saya, santri Rubi itu saya wajibin ziarah Kongke Nurali tiap Jumat sore. Wajib ziarah. Kita orang Bekasi harus berterima kasih sama pahlawan kita, terutama ulama. Ya, luar biasa.
alim, pinter, wali. Kagak ada lagi udah nyari tandingannya udah. Sampai kapan nggak bakal nemu. Susah. Nah, kita lanjutin lagi. Jadi nomor 1 mandi apa? Jumat. Hukumnya sunnah. Yang kedua, wa ghuslul aidaini. Nah, kalau pengen mandi Jumat itu umpama nih. Guru, kalau saya mandinya dari subuh boleh nggak mandi Jumat? Mandinya pas azan subuh. Tak dung. Saya kan biasa mandi itu kalau mau sembahyang subuh. Saya niatin aja deh kalian mandi Jumat. Ntar begitu mau sembahyang Jumat kagak mandi lagi, udah timbang wudu doang. Udah dapat sunnah apa belum? Udah dapat sunnah, udah. Karena mandi Jumat tuh dimulainya dari waktu subuh. Kalau mandi Idul Fitri dan Idul Adha, nah itu mandinya dimulainya dari tengah malam. Tengah malam jam 1 atau jam 12 lewat, itu udah boleh. Tapi tetap yang paling abdul ketika kita mau berangkat. Yang kedua, wa ghusl idaini. Mandi Idul Fitri dan mandi Idul Adha. Ya. Kemudian wal istisqa, mandi istisqa kalau ada air. Dan namanya aja mau sholat istisqa, kan mau sholat minta apa? Hujan. Minta hujan. Ini kita mau mandi, berarti banyak air kalau gitu mah. Ya kalau ada air, kalau kagak ada air ya udah nggak usah mandi, cukup wudu. Kalau kagak ada air juga buat wudu ya tayamum. Kalau sholat istisqa itu ndak bisa sekonyong-konyong kita kerjain. Yuk istisqa yuk, ayo langsung sholat. Ya ndak begitu caranya. Ada aturannya nanti akan kita bahas itu. Kecuali kalau kita wali tuh, walinya Allah atau apalagi kalau Nabi pernah lagi menyampaikan khutbah. Ada orang tunjuk jari, ya Rasul, di kampung saya itu kagak hujan udah bertahun-tahun, kagak ada air pisan ya Rasul. Doa apa biar hujan yang deras ya Rasul? Diangkat Nabi tangannya, itu tangan belum diturunin kampungnya udah hujan tuh. Cuman orang dia mintanya hujan deras sampai banjir jadinya. Dia balik lagi, ya Rasul hujan ya hujan jangan sampai banjir apa kata dia gitu. Jadi Nabi doa lagi, ya udah hujan. Namanya goisam mogisa. Nah, hujan yang membawa keberkahan, mendatangkan rahmat. Kalau doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an, hujan yang membawa manfaat. Titik. Wal khusufu. Yang berikutnya adalah mandi pengen ngerjain sholat sunnah khusuf. Khusuf itu sholat sunnah gerhana bulan. Udah pernah belum? Ya, kerjain sekali-kali. Di masjid boleh, di musola boleh. Gitu ada gerhana, kerjain. Jangan sampai kagak. Saya sering kalau di gerhana saya sholat. Jam 3 pagi atau jam 10 malam dengan gerhana bulan. Sholat di musola kalau masjid nggak ngadain. Imam, misalnya orang tua kita, Pak Haji Muhammad Rais. Terus khotibnya siapa? Khotib Pak Haji Jen tuh. Bilalnya siapa? Bilal yang suaranya enak. Ustadz Mahfud, orangnya lagi sakit ini. Takut kali. Takut disindir lagi. Tadi dia WA saya, guru saya izin kagak ngaji dulu ya. Saya lagi sakit guru gitu. Doain nanti biar sembuh. Ya mudah-mudahan cepat sembuh, sehat dan bisa aktivitas lagi. Kelamaan di jogging gitu, kelamaan jogging. Jadi pada pegel badannya. Ya kita kerjain. Imam orang tua kita, khotibnya Pak Haji Jen, Bilalnya Ustadz Mahfud. Umpama kagak ngadain, saya sholat di rumah sendiri boleh nggak? Boleh. Yang imam saya, iya. Yang khotib saya, iya.
Yang makmum saya. Lah iya, yang ngamplopin ya bini gitu. Nah kalau sholat di rumah sendirian mah jangan pakai khotib, udah sholat aja. Lembung kan sendirian. Yang imam dia, yang makmum dia, yang khotib dia, megang tongkat dia, yang bilal dia, lah kebanyakan. Udah nggak usah pakai apa? Khotib. Khotibnya kan hukumnya sunnah. Sama sama sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu sama. Samanya bagaimana? Gini. Bapak itu kesiangan. Habis sembahyang subuh kebuatan capek ketiduran. Bangun-bangun jam 8 udah rame. Ngomong sama bini, "Leneng, kagak dibangunin ini lebaran. Belum sembahyang Id, udah bubar Pak Nono. Di masjid udah bubar. Orang tidurnya pulas banget. Saya mau bangunin kagak tega," kata bini. "Ini saya antepin baik. Ya udah sholat sendirian. Saya niat sholat Idul Fitri karena Allah. Sholat sendirian. Boleh? Boleh. Pakai khotib? Kagak usah sampai mau dengerin. Udah sholatnya aja. Gak usah pakai khotib. Nah, habis itu lah ke depan tamu udah banyak, udah lebaran. Makan tupat, makan semur, makan opor gitu. Gampang. Islam itu gampang. Kecuali Jumatan, namanya aja Jumat. Jumat artinya kan berkumpul, berjamaah. Kagak bisa dikerjakan sendirian. Kalau saya kelewatan sholat Jumatnya, ya sholat apa? Johor, sholat Johor, bukan sholat Jumat sendirian. Dan khatib Jumat juga hukumnya wajib. Wajib punya wudhu, wajib bersih. Itu orang khatib Jumat. Nah kalau Idul Fitri kagak wajib. Idul Fitri khotibnya sakit kagak datang, bingung DKM, nggak apa-apa, umumin aja. Bapak-bapak berhubung khotib kagak datang, maka sholat aja ya. Habis sholat kita salam-salaman, udah nggak pakai khutbah, boleh. Ibu-ibu teriak dari belakang, yes, tuh. Udah khotibnya lama, yang diomongin gak apa baik. Nah, itu orang dengerin di belakang bete, akhirnya pada pulang budal atuh. Tuh, kagak ada yang dengerin. Jangan lama-lama. Khotib Idul Fitri, jangan lama-lama. Orang mau pada apa? Ziarah, ya kan ya? Kita kan orang Betawi. Kalau habis sembahyang Idul Fitri kita ziarah kuburan sama bapak kita. Lamaan. Udah isya belum? Belum. Yang berikutnya wal khusufu. Kalau tadi khusuf itu gerhana rembulan, maka khusuf itu gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, sama aja. Mandi sebab habis mandiin mayit. Baik mayitnya itu mayit orang Islam atau mayit orang kafir. Emang boleh mandiin orang kafir? Boleh. Boleh. Ada orang kafir meninggal, kagak ada yang berani mandiin. Terus bapak diminta, "Pak, minta tolong ya." "Tolong apa?" "Ono keluarga saya meninggal dunia, mandiin ya." "Ya dah saya mandiin." "Berapa duit kira-kira?" Gitu. Boleh. Boleh, itu kan jasa. 2 juta Pak. Oh, oke lanjut. Gitu. Lumayan. Jangan didoain Allah maghfir lagu. Udah mandiin aja. Iya, siraham seperti biasa. Pelan-pelan, jangan orang diseblak ceplok. Tetap harus pelan-pelan, harus sayang. Itu biar bagaimanapun adalah makhluknya Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan Bani Adam. Tapi dia kafir, neraka. Bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Allah. Saya itu tertarik ya keterangan Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama dari Mesir. Itu saya demen tuh dengerin beliau tuh, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Itu kalau ngaji sama begini, banyak orangnya. Udah deket. Yang nafsirin ayat begini. Wa annahu huwa
haka wa abka. Sesungguhnya Allah yang jadiin orang tertawa dan jadiin orang menangis. Kalau tafsirnya Gus Baha kan gini, Allah itu jadiin orang tertawa sangat mudah. Walaupun orang itu dalam kondisi paling sedih sekalipun, paling sedih bahkan bisa jadi stres saking sedihnya, tapi kalau Allah takdirin dia ketawa, gampang ya, bisa aja ketawa. Sama orang paling bahagia, paling happy, duitnya banyak, kalau Allah takdirin dia nangis, gampang aja dia bisa saja menangis. Ada aja hal yang menjadikan dia ketawa, ada aja hal yang menjadikan dia menangis. Coba kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi itu ya semuanya enak dia. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu asik itu logikanya. Allah yang menjadikan orang itu tertawa dan menangis, terus dikaitin sama orang mati. Maksudnya bagaimana? Saat Rasulullah mau meninggal dunia, beliau mau wafat, yang dipanggil dibisikin itu putri kesayangannya, namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah sinin A. Dibisikin sama Rasulullah. Bisikinnya nggak lama lagi, ayahmu ini Rasulullah akan wafat. Maka Fatimah pun menangis. Menangis kan? Menangis sejadi-jadinya. Terus kemudian setelah menangis sejadi-jadinya, dipanggil lagi sama Rasulullah, sini nak, diberisikin. Tertawa girang banget. Nah, habis menangis, ketawa. Ini ada Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi, ibu tirinya Fatimah. Nanya, soalnya beliau nggak dibisikin, yang dibisikin Fatimah. Fatimah, Neng, emang ayah itu Rasulullah bisikin apa? Lo bahasa kita. Tadi kamu nangis kayak gitu. Bisikin lagi mau ketawa. Dia bilang apa? Ibu Aisyah, tadi pertama saya dibisikin sama Nabi, saya nangis karena saya diberikan kabar Rasulullah mau meninggal. Makanya saya nangis. Dan terus yang kedua dibisikin lagi ketawa, kenapa? Karena yang kedua saya dibisikin sama Nabi bahwa seluruh keluarga beliau, anak, istri, mantu, cucu, yang pertama kali meninggal nyusul Nabi itu saya, kata Fatimah. Makanya saya girang banget. Kenapa girang banget? Karena saya mau nyusul ayah saya. Nah terus kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, karena kita akan nyusul orang-orang yang kita sayang. Kita akan dipertemukan sama orang-orang yang kita sayang. Emak bapak kita udah meninggal. Ketika kita meninggal, kita akan disambut sama emak bapak kita. Kita akan hidup lagi bersama di alam yang berbeda. Itu dikubur di alam barzah. Nah, adapun di alam akhirat tidak ada yang tahu semuanya. Termasuk ulama pun nggak tahu. Ulama itu cuma memprediksi, menebak, berijtihad. Yang tahu secara mutlak alam akhirat hanya Allah. Makanya seorang pelacur, seorang pencuri, seorang garong, pembunuh di akhirat, kalau Allah menghendaki diampuni, diampuni. Karena ada secuil keimanan yang ada di ujung lidahnya. Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitupun orang yang ahli ibadah, dia kiai, dia ustadz, sorbannya ngengser, wah, igelnya sampai kayak ban sepeda, ban Vespa. Tetapi ada kesombongan di hatinya, walaupun sujudnya, ibadahnya, tapi sombongnya luar biasa. Tetap aja dia bisa dimasukin sama Allah ke dalam neraka. Makanya alam akhirat itu alam kekuasaan Allah. Semuanya juga kekuasaan Allah, tapi yang paling mengetahui di akhirat nanti itu bagaimana, itu cuma Allah doang. Nah kalau di alam kubur apa yang mau ditakutin? Wong kita mati, kita ketemu orang yang kita sayang, yang istrinya udah meninggal, ketemu lagi sama istrinya. Maka waktu ibu saya meninggal, saya bilang, emak pergi menyusul bapak. Bapak saya tinggal tahun 85, emak saya tahun 2023. Kok lama banget itu?
Lama banget ya. Dan emak saya nggak pernah nikah lagi. Ya terus ya nyusul bapak. Sebab apa? Sebab Fatimah sendiri berkata, saya nyusul Nabi. Kalau nyusul berarti kan ketemu, ditungguin. Nah kita juga nanti di akhirat nggak perlu takut-takut banget. Kenapa nggak perlu takut-takut banget? Di dunia Tuhan kita siapa? Allah. Ketika kita mati Tuhan kita siapa? Allah. Di akhirat Tuhan kita siapa? Allah. Tuhannya sama-sama Allah kok. Ketika di dunia Allah sayang nggak sama kita? Sayang banget. Kita dikasih mata, dikasih hidung, kasih mulut, kasih tangan, kasih kaki. Kita dikasih rejeki, kita dikasih pekerjaan, dikasih kehidupan. Kayak apa Allah sayangnya sama kita? Lah ketika di akhirat Tuhannya masih Allah, maka rasa sayangnya akan semakin bertambah dan bertambah. Tuh, lah itu bersyukurnya kita jadi orang beriman loh, guys. Bersyukurnya kita jadi orang beriman. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Insya Allah semuanya mendapat rahmat dari Allah, dapat maghfirah. Ya, gitu ya. Jadi mati itu sesuatu yang tidak menakutkan. Berarti berani? Kagak juga, sama. Ya nggak apa-apa. Ya wajar ya, manusiawi. Semuanya juga khawatir, semuanya takut. Termasuk guru sama, termasuk saya sama. Cuman kalau emang udah datang waktunya ya Kong ya, kita minta sama Allah mudah-mudahan husnul khotimah, diampuni dosa kita semua, diberikan rahmat, diridhoi Allah, wafat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.